Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang 3 tanda kita ada dalam kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 tertulis demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk mengetahui apakah saat ini kita hidup dalam kehendak Allah atau tidak. Kita semua perlu tahu apakah kita masih sejalan dengan rencana Tuhan dan masih hidup dalam batas-batas firman-Nya. Mengapa ini penting, saudara? Karena keluar dari kehendak Tuhan adalah berbahaya bagi jiwa kita, dan itu juga akan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua perlu secara hati-hati dan teliti memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah kita berada dalam kehendak Tuhan atau tidak? Apa yang menjadi indikatornya, saudara? Indikatornya adalah 3 hal yang akan saya sampaikan. Kita bisa saja merasa hidup dalam kehendak Tuhan oleh karena kehidupan kita secara ekonomi diberkati Tuhan. Mungkin saudara makmur secara ekonomi, tapi itu bukan berarti satu-satunya tanda bahwa saudara hidup dalam kehendak-Nya. Jika saudara saat ini mengalami penderitaan, itu juga belum tentu berarti bahwa saudara hidup di luar kehendak Tuhan. Baik keadaan makmur secara ekonomi maupun keadaan penderitaan tidak berarti bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Hal tersebut perlu diuji dengan firman Tuhan. Berikut ini adalah 3 tanda apakah kita hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak. Yang pertama, saudara, kita mentaati firman Tuhan. Jika kita mentaati firman-Nya, maka sungguh kita ada di dalam kehendak Tuhan. Asalkan kita mengikuti seluruh perintah firman-Nya, bukan hanya segelintir firman-Nya saja. Kita tidak dapat memilih untuk taat kepada beberapa perintah saja dan tidak mentaati yang lain. Sebab ketidaktaatan kepada salah satu atau beberapa perintah dari Tuhan berarti kita juga tidak memenuhi keseluruhan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 23-24 tertulis, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Yang kedua, saudara, kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Firman Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan dan berjalan di dalam kehendak-Nya dapat menghasilkan buah. Kita dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayat 4-5 tertulis, perkataan Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa yang dimaksud dengan buah dalam ayat ini? Berhubungan dengan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22-23 tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, maka itulah salah satu tanda bahwa kita sesungguhnya ada dan hidup dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan melindungi dan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya dan berjalan di dalam kehendak-Nya. Hal ini bukan berarti bahwa hidup kita
akan terhindar dari segala masalah. Kita bisa saja menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi dalam setiap masalah, ketahuilah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan melindungi dan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Dia ada dan berkarya secara ajaib dalam hidup kita. Dan Dia akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1-2 tertulis bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kepada saudara kekuatan, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengajar kami untuk kami senantiasa taat dan setia kepadamu. Mentaati firman-Mu, menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Bawalah kami terus untuk hidup menurut kehendak-Mu, mencapai apa yang Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.